Iya loh. Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon maaf untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Kalau Anda bersedia silakan dilanjut. Apa yang mau ditanyakan? Kalau tidak bersedia, jenengan boleh matikan nomor telepon saya. Bagaimana? Bagaimana ya? Ya sebenarnya sih saya mau nanya itu proses pulang ke Indo karena saya visa turis di Hong Kong. Gitu aja sih. Ya saya kan jawab, Mas, karena sampean nggak pernah nonton konten saya, makanya terus bingung. Iya. Jadi karena sampean nggak pernah nonton konten dan sampean hanya dikasih nomor sama teman sampean dan sampean nggak tanya siapa itu Sandro seperti apa, Sandro bagaimana, jadinya terlalu banyak pertanyaan sampean kepada saya. Kalau sampean tanya ke saya bagaimana solusinya, bagaimana pulang, saya selalu ada. Saya punya jalannya. Tinggal masalahnya sampean mau menerima dan mau menjalankan apa yang saya sampaikan aja. Kan gitu aja. Iya, mangga. Oh, oke. Jadi begini, sindikat seperti ini sudah banyak sekali ya. Ditipu job cowok karena memang sekali lagi mereka dengan masif di TikTok menyampaikan job ABCD bla 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 bla, visa berangkat turis, nanti di Hong Kong akan banyak pekerjaan. Tapi udah itu lupakan karena itu udah selesai. Sampean di sana katanya udah ditangkap dan di sini katanya juga udah ditangkap. Jadi prosedur yang harus sampean lakukan yang pertama adalah apakah visa sampean itu masih berlaku atau sudah end of date? Sudah nggak berlaku. Oke, kalau sudah nggak berlaku sampean harus ke Kowloon B, di Sky Tower. Sky Tower di Kowloon B, kalau nggak salah sih di lantai 4 kalau nggak lantai 6, sampean melaporkan diri sampean mau pulang. Oke. Jadi di sana nanti sampean akan didata, ya kan? Akan didata kapan melakukan sidang. Nanti sampean setelah didata, kemudian sampean pulang balik, habis itu di kos-kosan, habis itu tanggal yang mereka tentukan, tanggal yang sampean ditentukan sama mereka, nanti sampean tinggal datang dan bawa persiapan. Dan sebaiknya nanti pada saat tanggal yang ditentukan sampean bawa jaket, sudah makan kenyang, bawa jaket dingin karena nanti ruang itu akan sebagai ruangan interogasi atau kenapa sampean melakukan hal ini ABCD dan sampean mau menyerahkan diri dan sampean mau pulang. Jadi seperti itu. Iya. Itu prosedurnya, sangat gampang dan sangat sederhana. Siap. Nah, terus pertanyaan saya lagi sebenarnya ini penting karena saya sudah ke kepolisian, sektor biro kriminal komersil. Sebenarnya sindikat yang ada di Hong Kong ini bisa diselesaikan juga dengan bukti melaporkan sampean adalah korban. Ketika sampean kenal siapa orangnya dan bagaimana, nah kita bisa menyelesaikan sebenarnya. Karena ini juga data ini dibutuhkan oleh polisi karena kita nggak mungkin menangkap seseorang tanpa ada bukti, dan ini sudah jelas ada bukti dan korban. Nah, Miss Yuni menawarkan untuk tiket pulang ketika mau membongkar sindikat tersebut. Nah, sampai detik ini belum ada anak-anak yang tertipu terus mau menyampaikan dan mau menceritakan sebagaimana siapa saja yang terlibat di dalam hal tersebut. Jadi seperti itu. Yeah. Jadi kadang ada yang ngomong saya mau pulang nggak punya duit. Oke, saya akan kasih duit. Yang jelas kita akan belikan tiket, tapi mau nggak mau membongkar semuanya ceritanya di YouTube. Dan itu terlihat. Kan gini maksudnya. Gimana? Prosesnya kan beda-beda. Maksudnya beda. Kalaupun satu orang spek apa atau bicara untuk menunjukkan dia siapa yang memprosesnya, kan apa sih namanya? Gimana? Ya banyak. Apa sih sindikatnya, bukan 1-2 orang. Nah kalau backup 1 orang apakah itu termasuk atau gimana? Ya kan korbannya ada. Iya, maksudnya kan kalau masalah saya kan sebenarnya saya udah ceritakan di awal. Ceritakan kemana? Kesampaian tadi di WA. Oh, lah ya.
Tapi kan teman-teman kan nggak tahu ceritanya dari sampean karena masif sekali gini. Jadi ini masih terus berlanjut sindikat ini. Makanya kalau iya, maksudnya gini, Mas Andro, maksudnya saya kan posisi saya juga kan bukan sendiri lah waktu itu. Dan beberapa teman juga kan udah ada yang pulang, ada yang deportasi, ada yang kabarnya banyak lah. Nah, cuman di sini kalau untuk melihat 1-2 oknum atau sindikat di sini emang udah ada yang kena imbasnya. Nah, kalau untuk membongkar semua kan itu bukan kuasa saya karena saya juga posisinya agen saya yang bawa ke sini udah kena masalah. Yang dari kota atau daerah juga udah kena, infonya kayak gitu. Dan hampir semua temen yang kemarin dideportasi itu udah melaporkan. Dan saya sendiri sebenarnya menanyakan ke teman-teman tuh bukan berarti saya merasa saya hebat belum kena di sini atau bingung atau mungkin bahasanya kan mujur lah gimana. Bukan. Saya di sini masih berharap untuk bahasanya mencoba untuk bertahan. Waktu itu ya sampai sekarang pun. Nah, cuman kan karena keadaan gimana ya saya ya udahlah pulang gitu. Karena posisinya juga kan keadaan setiap orang kan permasalahannya beda-beda walaupun indikasinya banyaknya ke uang, hutang dan lain sebagainya. Dan ketipunya juga macam-macam. Dan dari situ juga saya merasa proses yang kemarin kita jalani emang salah. Saya mengakui itu. Walaupun kesalahan itu bukan dari kita murni atau dari saya pribadi atau dari teman-teman pribadi, tapi dari banyak yang oknum lah. Dan semuanya hampir yang proses saya sendiri nih sama teman udah kena imbasnya. Dan beritanya udah ada. Dan saya sebenarnya dari teman ke teman nanya gini, ya udah gimana prosesnya, emang kayak gitu prosedurnya gitu. Nah, nanya kesampaian juga emang sama jawabannya sih sebenarnya cuman untuk memastikan untuk lapor gini ya udah berarti kan emang prosedurnya gitu. Dan sebenarnya saya nanya ke temen juga katanya sampean bisa dampingi. Nah, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya juga kalau emang udah dikasih tahu kayak gitu prosedurnya ya saya nerima gitu. Terima kasih banyak gitu. Soalnya gini Mas, hari ini dan kemarin Jumat Kepala BP2MI Pak Beni Ramdhani itu datang. Iya. Nah, ketika sampean bisa datang di acaranya beliau, setidaknya sampean kan bisa menceritakan banyaknya kesalahan-kesalahan ini di mana. Terus sindikat-sindikat itu bagaimana mengelabui atau agensi-agensi itu semuanya dan seperti apa. Ketika saya juga hampir gini sih, hampir semua permasalahannya kan diiming-imingi karena proses ke negara lain itu kan susah. Dan banyak oknum yang memanfaatkan itu dari sponsor di daerah, dari sponsor di kota. Banyak memanfaatkan itu. Jadi hampir beberapa teman yang bareng sama saya ini korban dari negara lain yang prosesnya sulit dan berbelit sampai berapa bulan dan uang udah habis. Akhirnya kan jalan pintas mungkin ke sini dengan iming-iming yang sebenarnya gak sesuai kan gitu pasti sini. Dan kita juga yang non atau yang walaupun ada app juga atau yang lain semuanya merasa ya itu akibatnya karena menerima konsekuensi gitu. Tapi kalaupun dijelaskan di awal mungkin kita bisa mengantisipasi gitu kan tapi hampir semuanya nggak menjelaskan itu. Dan saya merasa ya udah ini konsekuensinya, teman-teman juga udah ada yang pulang, udah ada yang deportasi, udah ada yang melaporkan, udah ada yang dan semua udah pada kena. Bukan semua yang di sini ya, yang di sini mungkin 1-2 ya. Kalau yang di Indo hampir di daerah di kota udah kena di Polda, udah kena di Polsek, Polres masing-masing gitu kan. Walaupun masih sekedar penyelidik lah, tapi seenggaknya PT-nya
apa sih tempat itunya udah pada kena gitu. Informasi dari saya sih gitu aja. Karena semuanya sama aja, Mas. Ketika bertanya ya hanya begitu, giliran kita mau ungkap ke sosial media, bahkan kita mau tangani secara serius, si korban semuanya hanya sebatas ya sudah begitu aja, terima kasih ya sudah. Jadi ya sudah. Kalau memang hanya bukan. Masalahnya teman saya waktu dulu udah viral dan udah ngasih tahu gimana, dan dia udah dapat ongkos balik. Gitu, dan saya merasa ya udahlah, yang mungkin udah kena imbasnya dari apa yang memproses kita kan dia udah ketangkep gitu sih titik poinnya. Dan saya bertahan di sini sampai hari ini mungkin karena keadaan, dan saya pengen pulang juga pengen cari solusi yang terbaik gitu aja. Saya nggak dendam sama apa sih namanya yang lain. Gini, bukan kita gini Mas, kita persoalannya bukan pada dendam, kita bukan membahas yang masa lalu, kita membahas bahwa informasi yang sampean lakukan dan modus-modus yang mereka berikan, ya kan? Ketika itu terinformasikan kepada teman-teman semuanya, sosial media baik di konten YouTube, baik di Facebook ataupun di TikTok, setidaknya apa yang sampean lakukan itu bisa menyelamatkan, bisa menjadi pesan moralnya gini, pertimbangan buat mereka untuk berpikir ulang bahwa ketika ada iming-iming apapun terhadap luar negeri dan janji-janji manis, itu mohon mereka untuk mempertimbangkan berkali-kali lipat. Kan begitu Mas Bro? Saya pesan moralnya saya tangkap gitu. Dari teman-teman, dari siapapun, saudara atau tetangga kerabat, siapapun yang mendengar atau yang melihat proses dengan yang sangat instan mungkin, dengan janji-janji kerja, janji-janji gimana, ya harusnya siapapun berhati-hati dan waspada. Itu sih pesan moralnya. Walaupun kadang sudah berhati-hati pun saudara sendiri, teman sendiri atau tetangga yang mungkin merasa bisa ngebantu, itu kan belum tentu 100%. Jadi kita juga harus melihat situasinya dengan lebih jeli, apapun itu, untuk keluar negeri dengan apa sih namanya basic atau dengan pengalaman yang minim, itu sangat tidak disarankan. Gitu aja sih pesan dari saya. Ya mungkin kalaupun lebih detailnya, ya intinya keadaan apapun yang kita alami di daerah mungkin membuat kita nekat atau mendesak untuk lebih berani. Tapi ya berani juga nggak harus bodoh juga, gitu aja sih kalau saya. Kalaupun konsekuensinya harus menerima akibatnya, ya seenggaknya ya harus dijalani, gitu aja sih. Soalnya gini Mas, masih tersisa ada informasi itu masih ada 20 orang tersisa. Masih banyak, 20 orang masih berlebih. Nah, itu saya sih bukan berarti saya melihat dari beberapa aspek ya. Mereka juga kan dengan keadaan yang mereka terima, ya saya udah nasihatin, saya udah ngasih info, dan posisi saya juga di sini dengan keadaan yang kayak gimana, ya saya seenggaknya saya udah udah memberikan wacana yang terbaik, gitu aja. Saya merasa ya udahlah, mungkin proses orang masing-masing kita udah ngasih tahu, dan saya sendiri ngalamin, itu poinnya lagi. Dan harusnya kita juga harus waspada. Ya terima kasih Mas Andro. Kalau emang tadi solusi terbaiknya itu, ya saya apresiasi sekali, karena saya minim banget medsosnya. Oke. Dan kalaupun emang ada ada solusi lain, ya mangga silahkan kasih tahu ke saya. Saya juga sebenarnya pasti menerima. Solusi lain yaitu tadi bercerita, dan sampean boleh bercerita ke kebetulan kami memang ada Bapak Benny Ramdhani, dan kebetulan kita ada
ketika sampean Iya, menceritakan. maksudnya gini, bercerita dalam artian apa nih konteksnya? Saya kan udah cerita tadi dari beberapa menit. Sebentar mas. Oke. Dari tadi sampean bercerita, gini loh, sampean bercerita terus. Tapi, ketika saya bercerita sama orang yang punya kebijakan dan bukan orangnya sendiri, kan nilainya beda, benar nggak? Iya, saya yang ngalamin lah gitu. Saya cerita tadi ke sampean. Ya cuman sampean cerita ke saya. Kalau saya cerita ke orang, boleh nggak orang nggak percaya saya? Ya boleh aja, itu bener apa enggak kan? Nah, maksudnya kan harapan saya tuh begitu. Korbannya sendiri yang lapor, korbannya sendiri yang ngomong, korbannya yang cerita, sehingga ini valid. Ternyata TPPO, human trafficking, yang dilakukan oleh para penjahat atau sindikat di Indonesia itu nyata terjadi, ada. Dan sampean adalah korbannya. Dan saya nggak menyodorkan data hanya di konten, saya menyodorkan ini loh manusianya, Pak. Bapak mau bawa pulang sekalian atau bagaimana? Kan kayak gitu, kan enak. Jadi menyajikan dari tadi harapannya sampean berharap apa lagi dari cerita saya? Cerita saya akan saya terus ulang. Datang ke imigrasi, prosedurnya seperti ini, lapor, sidang, selesai terus pulang. Udah, itu kalau proses deportasi dengan inisiasi kita sendiri. Dengan mandiri kita mau bayar. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya sudah ditahan sama mereka, ditunggu dari KJRI mengumpulkan semuanya, pulang bareng-bareng ke Indonesia. Nah, jadi itu prosedurnya. Memang seperti itu. Karena itu kesalahan itu bukan kriminal. Kesalahan itu adalah melanggar administrasi atau izin tinggal, bukan kesalahan kriminal. Kalau nyuri, maling, apapun, nah itu beda urusan. Rokok, ketangkep, lampu merah. Tapi ini menyalahi administrasi izin tinggal. Bahkan kita pun berdiskusi dengan polisi. Kalau sampai nonton konten saya dan nonton sosial media saya, dengan Biro Crime di Hong Kong, di Wan Chai, dan mereka nanya, terus kita mau berbuat apa? Kamu sudah bawa bukti nggak? Mana victimnya? Bisa nggak kita cek di mana lokasinya? Bisa nggak kita samperin? Bisa nggak dengan imigrasi kita berdua punya kewenangan mereka untuk menindak seperti itu? Informasi apa yang bisa kamu sajikan ke polisi? Kan seperti itu, Mas Bro. Dengan sampean cerita itu kan bisa kebuka semuanya. Tapi sekali lagi saya bilang, tidak semua teman-teman yang berangkat ke sini tuh mau dengan gambaran bahwa masih ada teman-temannya yang lain yang punya nasib lebih baik dapat pekerjaan. Nah, kebetulan sampean yang seperti, ya sudahlah, saya tak pulang sendirilah, saya nggak perlu yang lain-lain ini menjadi terlibat ketika saya nanti melaporkan ke dia. Kan seperti itu. Ya saya memahami. Sekali lagi, no problem. Saya cuma hanya ingin menjelaskan di situ saja. Karena kejahatan ini ketika tidak diantisipasi, sekali lagi tidak diantisipasi, makanya campaign juga harus dilakukan di Indonesia, baik melalui TikTok, baik melalui YouTube maupun Facebook, yang tidak terjangkau dengan teman-teman. Akhirnya yang tidak sampai terpantau konten-konten itu jatuhnya seperti samen-samen kayak gini. Dan ini tidak terbatas hanya di Hong Kong. Ada yang ke Polandia, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Eropa, dan semuanya. Tadi disampaikan bahwa setiap harinya itu BP2M itu menerima 2 jenazah. Dan ternyata jenazah itu semuanya overstay. Kalau enggak menerima laporan sakit kecelakaan kerja. Kalau enggak semuanya. Nah itulah, itu menjadi persoalan yang serius. Tapi ya sudah, kalau kacamata sampean hanya sampean sendiri, monggo. Tapi kalau saya, otomatis saya konten kreator, saya YouTuber, saya bertanggung jawab atas isi, konten, dan materinya. Makanya saya selalu menyampaikan di bagian depan untuk tidak menyebutkan nama dan identitas. Karena sekali lagi saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semuanya. Apa namanya, saya potong sebentar ya. Silakan. Iya, saya potong sebentar. Masalahnya bukan apa sih namanya, memikirkan diri sendiri juga sih. Kalau sampai mau memikirkan diri sendiri, ya saya juga sebenarnya bukan memikirkan diri sendiri. Porsinya kan emang lebih ke
apa sih bahasanya, lebih ke solusi terbaik lah. Karena saya juga merasa korban itu bukan saya sendiri. Dan saya menceritakan di awal karena emang kenapa nggak menceritakan, maksudnya kenapa nggak menceritakan sebelum mereka tertangkap atau sebelum sindikat yang di sini beberapa orang itu kena juga. Nah kan masing-masing orang kejadiannya kan beda-beda. Ada yang harus ketangkep dulu, ada yang harus sakit dulu, ada yang harus jatuh bangun dulu gitu kan. Nah mungkin saya yang waktu itu masih merasa udahlah nanti juga kena batunya sendiri, karena saya juga posisinya kan waktu itu ngelihat temen kena, ngelihat temen, saya juga drop pikiran sih, apalagi dengan keadaan yang terbatas lah gitu. Nah ya setiap kali ketemu, setiap kali ada informasi dari teman gini ya saya nasihatin, ayolah kita balik, ayolah kita pulanglah, buat apa di sini juga, di sini susah gini kan. Nah, setiap kali ada itu ya dengan keadaan mereka masing-masing, dengan situasi keluarga mereka masing-masing, ekonomi atau yang lain, mereka menjawab ya udahlah kita udah nasibnya kayak gini. Ada yang sebagian kayak gitu, ya udahlah kita jalani, nanti juga ada juga yang kayak gitu. Dan semua kita tampung dari beberapa teman juga. Dan saya sendiri terakhir apa sih bahasanya, terakhir mendapati situasi sekarang itu ya saya juga belajar dari keadaan gitu. Pokoknya intinya apa yang sampean sampaikan emang bagus dan saya dukung, apalagi untuk apa sih namanya, mengantisipasi hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Kalau yang sudah ya itu ya udah jadi bubur, yang ke depan kita harus bisa menjaga lagi gitu kan. Pesan moral yang mungkin saya bisa ambil dari kejadian sekarang. Ya, itu pesan moralnya. Tapi lebih dibandingkan pesan moral adalah ketika ada satu sindikat kelar, maka pasti jumlahnya akan menurun. Ada katanya kan, saya bukan berarti nggak menyimak ya, tapi sampai ke akarnya, entah itu di Jawa, entah itu di Lampung, entah itu di Sumatera, entah itu di Jakarta, itu udah ada yang sampai viral. Dan saya nggak melek banget sih walaupun, tapi ya saya mengikuti, cuman nggak terlalu. Inilah karena saya juga ranahnya bukan ke sana. Dan kita juga nggak menutup mata keberhasilan apa namanya kepolisian kita mungkin di Indonesia, atau yang apa sih namanya, yang bagian kriminal atau yang bagian apa gitu, berhasil lah, banyak yang berhasil. Dan ini sebenarnya udah mengurangi, walaupun nggak banyak lah. Kalaupun banyak ya bersyukur gitu aja sih, saya sih ngerasa udah baik lah. Oke, saya rasa kalau harus menceritakan detail untuk mendapatkan ongkos ya, saya juga sebenarnya udah ada ceritanya di berita teman-teman yang kemarin tuh. Cuman saya pengen tahu detail informasi dari orang lain, mungkin dari teman-teman di sini kan ada yang katanya harus ke sini, harus ke situ, harus kemana gitu. Ya udahlah kata saya, udah saya coba. Makanya saya kabarin sampean. Kalau sampean langsung nanya saya YouTuber ya saya, oh berarti yang kemarin viral itu juga. Mungkin saya nggak terlalu update atau gimana. Ya udah, terima kasih nih. Oke, siap, sehat selalu. Makasih, semangat. Sama-sama. Oke. Makasih. Yo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, ya seperti itulah. Nggak usah diperpanjang cerita saya. Ya sudah. Ya nggak apa-apa. Setiap orang punya cara berpikir, punya opini dan pendapat. Saya nggak perlu maksain, saya nggak perlu banyak. Tapi ya sudah, tinggal satu persatu aja. Mudah-mudahan yang bertahan ada di sini sampai kapan itu hanya masalah nunggu waktu. Gitu aja. Sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.